Silakan, Richard mau bertanya. Tuhan, temamu selamat siang tuh. Temamu Tuhan Yesus itu Allah benar. Itu temanya kan? Halo? Tuhan Yesus itu Allah benar, Allah yang benar. Datanya mana? Data apa? Katakan Tuhan Yesus itu Allah benar. Ayat mengatakan akulah kebenaran. Oke, datanya di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Yesus itu punya Yohanes ibu. 14 ayat 6. Yesus itu dilahirkan. Yesus itu dilahirkan. Ya. Jadi kalau Yesus itu dilahirkan, ibunya Yesus itu siapa Tuhannya? Yesus itu Tuhannya Maria. Yang kan dalam Yohanes berapa? Dia mengatakan di situ. Bang, halo. Bisa jangan berisik banget nggak? Udah, berisik. Halo Ahyar. Halo. Halo? Ya. Batu itu beranak nggak? Hah? Batu itu beranak nggak? Apa urusannya ke batu? Aku cuma nanya aja. Batu beranak nggak? Batu itu mana beranak? Oh ya udah, itu aja. Tok, mau bertanya apa lagi? Iya, kan kau bilang Yesus itu ada ibu. Saya tanya, siapakah Tuhannya ibunya Yesus? Yesus. Ibunya Yesus siapa Tuhannya? Yesus. Yesus Tuhannya. Sebelum lahir dia berarti siapa Tuhannya ibunya? Yesus itu Tuhan. Sebelum dunia ini ada dia udah Tuhan. Mana datanya? Oh, tunjukin nggak? Mau ditunjukin nggak? Iya. Yesus sendiri berkata seperti ini di Yohanes 17 ayat 5 ya. Sebelum dunia ini aku telah ada. Nah itu. Jadi sebelum ada Maria dia sudah ada. Ya, itu jawabannya. Sedangkan sebelum ada Yesus sudah ada sorga, berarti siapa yang menciptakan sorga? Sebelum Yesus ada udah ada sorga. Di mana ayat yang mengatakan sebelum Yesus ada sorga? Itu sorga kalau sebelum ada Yesus. Bisa kamu buktikan sebelum Yesus ada udah ada sorga? Tunjukkan sama. Ya udah ada di sebelum ada Yesus. Kau bilang Di mana ada yang mengatakan sorga udah ada sebelum Yesus? Nggak ada. Di Taurat Musa aja nggak ada kata sorga. Di dalam Mazmur Daud aja nggak ada kata sorga. Sorga itu belum diperkenalkan sebelum ada Yesus. Itu kamu harus belajar dulu. Kalau kamu bilang udah ada sorga apa? Di mana dalilnya? Ada nggak buku yang mengatakan ada sorga? Kitab yang mengatakan sudah ada sorga sebelum Yesus? Belum ada Yesus sudah ada sorga. Sebelum ada Yesus nggak ada sorga. Sebelum ada Yesus. Sorga itu ada setelah Yesus. Berarti ibunya ada di mana caranya? Ibunya ada. Ibu saya di kuburan. Ibu saya udah meninggal. Ibunya Yesus Kenapa? sudah ada. Ibunya Yesus ya baru kemarin itu ada. Yesus itu sebelum dunia ini ada sudah ada.
Siapa yang menciptakan ibunya Yesus? Yesus. Oh, Yesus belum Bahkan ada. langit dan bumi ini yang menciptakan itu Tuhan Yesus. Kamu itu diciptakan Tuhan Yesus. Logika enggak? Nabi-nabi diciptakan Tuhan Yesus. Ibunya. Malaikat, iblis itu diciptakan Tuhan Yesus. Semua ini diciptakan Tuhan Yesus. Mama bapak kamu yang nyiptakan itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu ada sebelum dunia ini ada, karena dia sang ada. Sang ada itulah sang pencipta, sang ada yang mengadakan dunia yang tadinya tidak ada diadakan oleh sang ada. Makanya tadi jawaban saya, Yesus itu telah ada sebab dia sang ada. Sampai sini paham? Mabuk buncis dia pun katanya. Tep-tep woi. Itu bang, gimana? Nah, udah. Iya, kamu aja yang nyiptain Tuhan Yesus, makanya gambar kau itu mirip dari sama Tuhan Yesus. Kok bingung dia? Oh. Kangkung seikat berapa bang? Janganlah. Kurang-kurangi benturin kepala katanya. Nih. Takut hostnya main mute blog dengan fakta. Iya, fakta bahwa kamu itu mulutnya ember. Iya, fakta apa yang dia pakai? Nggak ada data kok fakta. Bicara fakta aja kamu nggak ngerti. Membedakan fakta dengan data. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan one heart. Ya, aku boleh. Yang mati itu siapa di kayu salib? Kamu agama apa? Honda. Kristen. Terus? Yudas atau Yesus? Nah, ya ini kan jadi pertanyaan saya. Bimbang gitu loh, yang mana? Yang Yudas Maksudnya apa? atau Yesus yang disalib? Nah, pertanyaanku ini yang disalib itu, yang disalib, yang disalib itu Petrus. Yang disalib itu Petrus. bukannya Yesus. Yesus yang mana? Ada banyak Yesus. Loh, kan di kitab ada kan tulisan Yesus menebus dosa. Nggak ada. Kitab gitu. Mana? Coba Mana ada? buktikan kalau Mana ada? Di kitab mana? Coba buktikan kalau ada. kitab Kamu Injil. bilang Injil yang mana? Tunjukkan kalau ada. Oh, berarti kamu ngarang ya? Justru karena kamu yang ngarang, saya minta kamu buktiin. Kamu yang ngarang, bukan Loh. saya. Ada, kamu punya kitab nggak? Coba, Punya kitab nggak? kamu lah. Punya kitab nggak? Kamu punya kitab Injil nggak? Hah? Yang gini Pak, jangan emosi ya. Kamu bawa- yang menuduhkan kamu. Tunggu, yang menuduhkan kamu, berarti yang membuktikan kamu. Saya kan nggak pernah nuduh di sini. Kamulah yang Loh, buktikan. Kak, aku kan saksi, aku kan mau saksi, bukan hoax. Apaan sih lu ngomong apa sih? Kalau gini loh non, kalau ada polisi, selidiki dulu Klaim apa kamu yang apa? Klaim kamu tadi apa? Pertanyaan klien kamu saya, apa? Coba? yang disalib itu Yesus apa Yudas gitu, kan clear kan? Kalau gini kan Clear apa? Clear apa? Bentar. Yang disalib itu Yudas atau Yesus? Memangnya di ada? agama Islam Sabar dulu. itu kan Yudas. Astaga. Ya, di agama Bisa Islam gantian kan nggak Pak Yudas. ngomongnya? Pak, Ya. nggak usah panik. Dengerin saya. Ya, kamu mengatakan seperti ini. Yang disalib itu Yudas atau Yesus? Kan itu pertanyaan kamu. Kamu dengar dari mana Iya. gosip ini? Dengar dari mana gosip Yudas disalib? Dari Paulus. Nggak ada Paulus menuliskan Yudas disalib. Masa kamu nggak percaya sama Paulus? Ya buktiin. Kalau memang Rasul Paulus bilang gitu, buktiin coba. Ada Nah, nggak kamu kan punya ayatnya? kitab.
Tolong Oh, dong, kamu tunjukin. gini Pak, bukan masalah saya punya kitab atau enggak. Yang menuduh itu kan kamu, yang membuktikan harus kamu, bukan saya. Saya cuma jawab, Petrus itu disalib terbalik. Jadi kalau kamu bilang Yudas disalib atau Yesus disalib, mana datanya? Tuduhan kamu itu ada data nggak? Jangan ngaku-ngaku Kristen kamu. Orang Kristen nggak ada yang kayak kamu, kejang-kejang. Gimana sih kau? Hah, Agatha bisa nggak turunin dia, naik asam lambungku? Itu Pak. Nanti kenapa saya jawab Petrus yang disalib? Supaya nggak ada di dalam Alkitab. Karena Yudas juga nggak ada di dalam Alkitab dia disalib. Ya, sekolah lagi jangan ngaku-ngaku oten. Kamu bukan oten. Mana ada di dalam Alkitab? Ya kan? Yudas disalib. Kamu bikin opsi itu pasti karena sesuatu. Ya, katanya pengikut Yesus. Apa yang diikuti dari Yesus? Coba. Hukum utama, hukum 10 Taurat, firman Tuhan tidak bisa direvisi, tidak bisa dirubah. Dan mengikuti. Oke, kamu agama apa? Syamul. Ya, Yesus ke sinagog, Kristen ke gereja. Nyambungnya di mana? Yesus makan Ampun, ikan. kamu agama apa? Kristen makan babi. Nyambungnya di Kamu mana? agama apa? Kamu agama apa? Nggak punya agama seperti Yesus, nggak punya agama. Ya, Yesus itu ada agamanya. nggak punya agama. Konsili Nesia. Ada. Siapa Ada pendirinya? dia abad agama keempat. Islam. Ketika Tuhan dia Yesus mati itu agama Islam. 12 tahun baru belajar lagi teologi. Syamun, nih saya kasih tahu ya, dari nama kamu, Belajar lagi, Samson Ustaz. dengan Syamun itu Yesus. berbeda. Belajar lagi. Ya, nih kalian lihat ya, gambarnya Samson dengan Syamun itu beda. Syamun yang di dalam literasi mereka itu merujuk kepada Simon Petrus. Samson dengan Syamun itu beda. Nah, dia kalian lihat ya, dari cover profilnya aja dia itu udah salah. Dia mengira Samson itu adalah Syamun. Ngerti nggak kalian? Nah, ini. Syamun dalam literasi kamu saya kasih tahu ya, Syamun yang makamnya di Turki sana itu Simon Petrus. Karena Petrus selain disebut Kefas, dia juga disebut Simon. Simon Petrus, bukan Samson. Nah, kalau kamu itu malahan Samson. Nah, ini salah. Tuh, itu saya ajarin aja dulu. Dari literasi mereka aja dia nggak paham. Gitu ya. Makanya aku bilang, orang kalau cerdas itu keluar dari RT sebelah. Serius. Sulit memang. Orang-orang seperti ini sulit diajak ngobrol. Itu ya. Nggak ada Samson di dalam kitab kamu tuh nggak ada. Sekolah lah dulu. Samsul dia pun bisa jadi. Sok ya. Kenapa kita pakai istilah Alkitab atau kitab suci padahal beberapa orang menolak apa ini? Ini si Dar Gomez ya. Kenapa kita pakai istilah Alkitab atau kitab suci? Padahal beberapa orang nolak jika disebut suci. Gini Bang Dar Gomez ya. Kalau kamu bilang kenapa kita pakai istilah Alkitab, al itu satu. Makanya kenapa ini disebut Alkitab? Sebab apa? Kitab kita itu satu. Nih. Kenapa disebut suci? Kamu tahu? Karena ini nggak digauli. Iya. Karena dia itu tidak terkontaminasi oleh
air mani hina. Gitu. Paham sampai sini? Nah, jadi kalau dikatakan beberapa orang menolak jika suci, gimana? Siapa yang nolak itu? Tapi itu relate. Kenapa aku bilang relate ya? Karena ini nggak pernah digagahi atau digauli. Siapa yang mau menggauli ini? Itu nggak ada kan? Nabi Simpson, Nabi Syamun. Aduh Tuhan, ada Samson disebut nabi teman-teman. Gimana ini? Masa Nabi Simpson sama dengan Syamun? Salah. Samson itu nggak pernah disebut nabi, nggak pernah sayang. Tuh udah dijawab tuh, nggak ada itu. Oh kamu ini ya Tuhan hakim gitu ya. Jadi kalian itu asal ada namanya di dalam kitab suci dijadikan nabi. Gimana sekalian itu siapa namanya Abu Jahal dijadiin nabi. Itu tidak pernah disebut nabi. Kenapa dia disebut nabi? Emangnya apa nubuatannya? Nggak ada. Itu kita lihat lagi nih. Ya, di toko-toko Bible coba. Yosef yang ada Yusuf. Simon tidak ada, yang ada Samaun. Kota Hibot Goa Mapela, Palestina. Yusuf itu ada banyak. Yusuf yang mana? Ya yang di Bible kau Yosef itu. Loh, ada Yusuf Arimatea. Ada Yusuf bapaknya Yesus. Ya. Sabar dulu. Ada Yusuf dari 12 suku bangsa. Ibrahim enggak. Ada Yusuf Arimatea. Tidak Ada ada. Yusuf Santo Yusuf suaminya Bunda Maria. Abraham Yang mana? tidak ada, ya ada Ibrahim. Takut. Ngekik, kik. Tunjukkan makam Ibrahim, ya. Ayo. Tunjukkan. Nggak berani hostnya, ya kota. Bukan nggak berani. Kamu nanya Yusuf yang mana dulu? Ada Yusuf PI. Ya, kenapa orang ini menolak vaksin? Ya supaya bisa kayak tadi. Jadi kalian sudah tahu kan? Yusuf ya, kalian sudah tahu kenapa dari kalangan mereka menolak vaksin? Supaya bisa kayak tadi. Gila. Yusuf di dalam Alkitab ada banyak. Betul tidak? Betul kan? Loh, jadi cemana mau dibilang Yusuf yang mana? Jadi nggak bisa semua Yusuf disebut nabi. Gimana? Panik main blokir biar kamu diem, soalnya kamu nggak bisa diem. Kamu kan banyak akun, ya kan? Nanti sampai muncul nanti akun kamu si Tabib biar kamu bisa on cam. Ya, gimana coba lo? Yusuf ada begitu banyak di dalam Alkitab. Jadi kalau kamu bilang, sebutin yang mana yang toko fiktif, gimana? Makamnya di mana? Makam Abraham. Mau ngapain kau nyari makamnya Abraham? Sulit. Makanya mereka itu mengira Yusuf itu cuma satu. Nah di dalam Alkitab kita Yusuf itu banyak. Nama Yesus saja ada beberapa di dalam Alkitab. Nah terus kalian mau yang mana? Gitu loh. Justru yang fiktif itu adalah ada seseorang yang lahir di bawah pohon korma. Nah, gini ya, kita bicara tentang orang-orang yang historis dan yang unhistoris, tokoh historis dan unhistoris. Sekarang aku tanya, kalau ada suatu bangsa, ada peradabannya dong, betul tidak? Satu hal yang paling unhistoris adalah, nih, kalian pernah tahu Yusuf yang dijual dengan beberapa dirham?
QS yang mengatakan Yusuf dijual dengan beberapa dinar. Dinar atau dirham? Nah, surah Yusuf 20. Ya. Kalian pasti pernah tahu dirham. Dirham, sorry, bukan dinar, dirham. Kalian tahu ya, ini kita bisa buktikan Yusuf yang dimaksud mereka ini adalah Yusuf yang unhistoris. Masuk dia. Ya, QS Yusuf 20 kurang lebih seperti ini. Kita dengarkan ya. QS Yusuf 20. Oke, di sini tulisannya ya. Nih. Kalian nanti cek mata uang dirham ini ada tahun berapa. Nih. Ya. Mereka menjual Yusuf dengan harga murah, yaitu beberapa dirham saja. Kita lihat. Ya. Mata uang dirham ada di abad keberapa? Nih. Abad berapa? Kita harus tahu. Ini. Oke. Mata uang dirham perak resmi pertama kali dicetak abad ke-7. Sekitar tahun segini. Sekarang saya tanya, ini Yusuf yang mana yang dijual? Nah, coba kalian bayangkan itu. Ini Yusuf yang lahir atau yang hidup di abad ke-7. Berarti Yusuf yang di dalam kitab suci mereka seumuran dengan nabi mereka. Gimana? Gimana menurut kalian? Ya, uang dirham pertama kali dicetak abad ke-7. Berarti ini Yusuf yang mana? Yusuf yang mana ini? Yusuf PI. Itu kalau kamu mau bicara tentang orang-orang fiktif. Karena tadi itu saya bilang, kalau ada satu bangsa atau satu masyarakat berarti ada peradaban di situ. Dan biasanya peninggalan dari peradaban, kalau kita bicara tentang penelitian ya, adanya peradaban di abad sebelum Masehi, contoh ditemukannya prasasti, gerabah, alat-alat makannya, itu biasanya menunjukkan suatu peradaban ada. Ya, alat tukar barternya gitu, alat tukar uangnya gitu, itu biasanya itu bisa terdeteksi. Ini membuktikan bahwa peradaban itu ada. Nah, pertanyaannya, ini Yusuf yang dijual ya, ini Yusuf yang dijual ini kenapa sudah menggunakan mata uang dirham? Berarti Yusuf yang ini Yusuf yang mana ini? Oke? Ya kan? Nah, namanya anakronisme tak? Gimana? Ini membuktikan si penulis atau si pemberi wahyu lupa timeline tokoh yang mau dia ceritain. jadi si pemberi wahyu ya, ini dia terdistorsi sama waktu dia memberikan wahyu. Timeline-nya acak-acakan. Itu makanya aku bilang loh, bagaimana kita mempercayai itu wahyu? Loh, si pemberi wahyu aja nggak tahu alat tukar ya yang digunakan di zamannya si Yusuf. Ini dari sini aja harusnya kalian udah bisa keluarlah dari kebohongan, maksud saya.
Kamu sudah boleh keluar dari kebohongan itu. Saran aku, keluarlah dari kebohongan ini. Kenapa? Dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu mata uang yang digunakan di zamannya Yusuf dari bangsa Israel dengan Yusuf di Persia kalian. Nih, ya, saran aku ya, Donditan, siapa lagi, Felix Xiao, pelajari ini tolong ini dipikirkan gitu loh. Ya. Masa Yusufnya udah pakai mata uang dirham. Bayangkanlah itu. Jadi ini Yusuf yang mana? Yusuf yang sejaman dengan Nabi kamu. Karena di abad 7. Gitu. Oke. Salam semuanya. Nah, itu aja. Ya, ini dia namanya ganti lagi Tala. Mudah-mudahan kamu mikir, ya. Yusuf yang dijual itu, sekarang saya tanya, Yusuf yang dijual itu kenapa sejaman dengan Nabi kamu? Dan di mana ini lokasinya? Gitu loh. Ini ya, nih dikatakan ya, ini kalian dengar sendirilah. Mata uang dirham perak Islam resmi pertama kali dicetak secara masif pada akhir abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 696 sampai 697 74 sampai 77 Hijriah, oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Namun, koin dirham, berasal dari drachma Yunani, sudah digunakan di wilayah Arab sejak masa pra-Islam dan terus beredar setelahnya. Tuh, bahkan dikatakan ini ya, berasal dari drachma Yunani yang digunakan di Arab. Nah, ini gimana ini? Gimana? Ya sudahlah ya. Lah, kalau kalian pun tidak bisa menjawab ini ya terserah. Oke, ada lagi uang dirham, ya, uang dirham ini digunakan di Aceh, ya. Penggunaan dirham itu di Aceh, itu mata uang emas, ya. Tradisi ini sejak Kesultanan Pasai hingga Kesultanan Aceh dari abad 13 sampai abad 17. Nah, ini kamu harus belajar sih ini. Lalu ini dirham modern, dirham Uni Emirat Arab. Nah, ini baru diperkenalkan di abad 20, 1973. Ya sudah, seperti itu aja. Kita itu harus melek sejarah, kita itu harus melek literasi supaya kita ini tidak gampang dibodoh-bodohi. Gitu ya. Nah, pakailah akun tabibmu itu. Ya, kamu tuh memalukan sekali. Nama tabib, mukanya nggak jelas. Apa ini? Juleha itu sampai cinta banget sama Yusuf kok dijual. Juleha, gak tahu aku. Ya, malulah teman-teman. Jadi kalau dikatakan Abraham itu bukan tokoh historis, ya masalahnya cucu dari Abraham itu jelas gitu nih, membuktikan bahwa Abraham itu historis dari sini. Terlalu mudah nih ya. Gimana dikatakan Abraham itu tokoh anhistoris nih. Kalau Abraham tokoh anhistoris, ini ada anak cucunya nih, segini banyak anak cucunya. Bagaimana dikatakan tokoh anhistoris? Gimana ini? Ini loh, dia punya anak Ishak memperanakan nih Yakub sampai ke sini nih. Jadi bagaimana dikatakan anhistoris sementara ada silsilanya dan cucunya ini masih ada nih? Gimana nih? Yakub memperanakan Yusuf suami Maria sampai ke sini. Nah, ini
kan nggak mungkin nggak tahu bapaknya. Ini juga nggak mungkin nggak tahu bapaknya. Ini juga nggak mungkin nggak tahu bapaknya. Nggak mungkin sampai ke Abraham. Udah dari sini saja kita tahu dia ini tokoh historis. Kenapa? Cucunya yang nulis. Loh, gimana mau disebut unhistoris? Silsilah itu membuktikan, bahkan tercatat di sini di kitab suci gitu. Udah. Kalau tidak tercatat di dalam kitab suci silsilahnya, ya contoh kayak si Yusuf yang dijual dengan 20 dirham tadi, jelas itu adalah tokoh unhistoris. Kenapa? Karena dia ada di abad ke-7 bersama-sama dengan nabi kamu. Harusnya dia ketemu sama Yusuf. Iya kan? Karena mata uang dirham itu baru ada di akhir abad ke-7. Atau dia lebih muda daripada nabi kamu. Nah itulah, kamu pikirkan aja lah itu. Dia di zaman apa saat itu? Itu. Ya kan? Nih. Video-video di YouTube aja kuburan makan Abraham tidak ditemukan. Oke. Kita sebenarnya bisa lihat di dalam Alkitab ya. Oke, kita lihat. Dalam Alkitab tertulis makam Bapak Abraham di mana? Oke, ini kan di Gua Makpela. Kalian bisa baca di Kejadian 23 ayat 19, Kejadian 25 ayat 9 sampai 10. Ini dikatakan dekat Hebron, tanah Kanaan. Nih. Jadi kalau kamu bilang ya ini Gua Makpela ini ada di Efron dekat Hebron, tanah Kanaan. Oke. Kita nih daerah mana? Palestina. Kalau kamu bilang ini unhistoris, ada nggak ini kota Palestina? Gimana? Oke. Kota Hebron ada di daerah mana? Ini. Kotanya ada. Ini kota Hebron. Nih, kamu bisa lihat bahkan lokasinya. Nih. Ini ada di Yudea Selatan tepi barat. Nih kotanya. Jadi kalau unhistoris, kenapa ada ini? Nih. Gimana kamu katakan ini? Tidak ada. Loh, ini bukti historis. Gitu loh. Kenapa Alkitab bisa mencatat adanya kota Hebron? Bahkan kota itu ada sampai sekarang. Ya karena ini historis. Oh, gimana kamu? Kok bisa? Contoh di Kejadian. Ya, kitab Taurat Musa itu sudah ada 17 abad sebelum Masehi. Kenapa ada kitab yang menuliskan satu nama kota ya yang dia sudah ada 17 abad sebelum Masehi, 1700 tahun sebelum Masehi. Kenapa kitab ini bisa mencatat ada yang namanya kota Hebron? Harusnya di dunia sekarang ini tidak ada yang namanya kota Hebron. Iya, ini menunjukkan apa? Ini asal sebut nama tempat, tetapi tidak historikal atau tidak sesuai dengan letak geografis. Nah, sementara letak geografisnya aja ada, bagaimana dikatakan unhistorical? Nah, ya sudah seperti itu aja. Putar video. Saya tidak beriman kepada video. Di zaman nabimu belum ada video. Gitu. Jadi kalau kalian itu mau tahu tokoh historis atau yang unhistoris, ya kalian itu harus belajar dulu saran aku. Begitu. Oke, ini ada yang mau naik. Gitu loh. Coba teman-teman aku tanya kalian.
Rasul Petrus itu matinya seperti apa? Coba, Rasul Petrus itu mati dalam keadaan seperti apa? Coba aku tanya sama Oten. Disalib. Ada lagi yang jawab nggak? Disalib, 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 disalib. Jadi kalau kamu misalnya mau bertanya, yang disalib itu Yesus atau Petrus? Harusnya itu. Ke Yudas kejauhan. Iya. Karena Yudas sudah mati sebelum peristiwa penyaliban. Harusnya yang kamu tanyakan gini ya, harusnya yang kamu tanyakan itu yang masih hidup sama-sama di zamannya Yesus gitu. Yudas udah mati beberapa hari sebelum penyaliban. Berarti yang disalib itu harusnya kemungkinan kalau nggak Yohanes, Yakobus, Petrus, siapa lagi tuh? Bartolomeus, siapa lagi? Simeon. Harusnya itu. Kalau ke Yudas kejauhan. Orangnya udah mati duluan kok, baru dibandingkan gitu. Yang udah mati duluan dibandingkan sama yang belum mati. Nggak nyambung. Itu ya. Yudas itu sudah meninggoy sebelum peristiwa penyaliban. Itu datanya. Nah, kalau kalian itu tidak tahu, nih, ya kalian boleh baca di 4 Injil Sinoptik. Nah, di dalam 4 Injil Sinoptik itu penulis menuliskan bahwa sebelum peristiwa penyaliban, Yudas itu udah bundir. Yudas itu bundir. Bocil. Anjir. Daging yang paling enak tuh itulah daging lakinya Jeng'an. Daging babi. Ya kan Jeng'an? Salam. Iyalah. Ini maaf ya. Aku tuh karena kedinginan tuh kelaparan terus. Bunda koop tadi, kurang amal ibadah itu. Kena ajab. Bunda lagi winter di mana? Aku winter di Saturnus. Winter Garden. Ya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan ya kan? Kurang nikmat kayak gimana hidup kita ini, cobalah. Ya, udah cantik bisa ngopi. Makanya ada pepatah mengatakan ya kan, ngopi cantik. Nah, Cemana nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ngopi cantik. Jadi saya selain ngopi saya cantik. Jadi kalau kau jelek ngopi ya nggak enak itu. Nggak pernah ada kan ngopi jelek, nggak ada. Yang ada ngopi cantik. Ya jadi nikmat mana lagi? Iyalah, kan nggak bisa kan ngopi cantik. Nah, apalagi si kampretos ini, soalnya dia laki. Kecuali lu ngondek, baru bisa ngopi cantik. Lu harus menjadi botita supaya bisa ngopi cantik. Ya, mana ada ngopi ganteng, kan? Ngopi ngondek. Jadi jangan pernah kalian ngajak ngopi ya botita nanti mereka jadi ngopi cantik. Agatha sehat, puji Tuhan, sehat walafiat, sehat montok sedep mantep. Coba
Kamu belum tentu kan sehat, sedep, mantep bodinya. Belum tentu. Contoh, Ripa sehat, tapi kan body dia nggak mantep, ya kan? Krempeng. Ya nggak mantep, nggak sedep. Agatha waras, kau harusnya menanyakan itu kepada yang di rumah sakit jiwa. Kalau masih di live-mu, kamu nengok dan saya masih bisa menanggapi kamu, fix itu waras. Ya enggak? Kiss me. Maaf ya kebablasan, orang cantik juga punya kelemahan. Soalnya kalau cantiknya terlalu paripurna, nanti bisa dituhankan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan Eva, Saida, ya kan Omajo? Di mana kau bisa menemukan lagi ya kan sesuatu yang indah di depan layar HP kau? Misal kau nonton si Ripa, nggak kali layar HP kau. Misal kau nonton Yusuf PI, aduh nggak banget. Nonton Juma, nonton Nandar, alah nggak banget. Nonton Nora, Donditan, siapa lagi, nggak banget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hidup cuma satu kali, masa iya akhirat mau ditukar sama perpuluhan? Akhirat yang kayak gimana? Akhirat yang ada adegan ranjang? Tunggu. Akhirat yang kayak gimana, say? Kita bahas akhirat lu, Mulyono. Akhirat yang bangun tidur, adegan ranjang, masuk sungai, minum susu, makan buah, pakai perhiasan. Itu akhirat lu. Ya saya mendingan milih perpuluhan daripada adegan ranjang. Kamu semua nanti saya pandang di akhirat sana sebagai kakek Sugiono semua. Ih, menjijikkan. Ih, gimana kamu? Ya, di dunia jadi profesor, di akhiratmu, di surgamu jadi kakek Sugiono. Oh my god. Ya, enggak banget. Salam Kak Sena. Ya mendingan perpuluhan. Iya kan? Daripada adegan ranjang mulu, masuk sungai, minum susu, makan buah, adegan ranjang lagi, ya bagi wanita pakai perhiasan. Ya kalian, ya aku kayak ngelihat surga kalian ya kayak adegan yang diperlihatkan Miyabi dan kakek Sugiono. Itu aja kerjaan kalian. Bangga, gua mah jijik. Serius. Iya. Kayak yang sering digrebek-grebek sama polisi itu, adegan-adegan begitu. Gimana Bang P? Ya Allah, kok kira berharga kali di mataku tuh menjijikkan. Serius, digratisin lagi tuh Miyabi-Miyabinya. Ya mendingan perpuluhan lah. Ya makanya dipikirkan dulu. Kau tengok-tengok dulu akhirat kau kayak gimana. Ya Tuhan, ya salam. Mending ngopi cantik kayak gua. Udah ngopi cantik. Ini yang namanya ngopi cantik ya Sarya. Ngopi cantik. Anjay, aku galau. Nah gitu. Jadi kalian kalau nggak cantik jangan ngopi ya sayang ya. Iya nanti kalimatnya ganti tuh. Ya kan nanti nggak jadi ngopi cantik ya nggak. Kiss me surga Ike. Iya cuman itu Mulyono, masa begitu buka akhirat dibuka jeng jereng jereng setelah bunyi ini ya kan, sound openingnya ya kan, lagu pembukaannya, berasa surga, terus adegan selanjutnya adalah Ike kemocing apa nih?
ribuan kakek Sugiono. Yalah. Aduh, kimochi. Ya kan? Kulihat hamparan padang penuh dengan kakek Sugiono dan Mia Khalifa. Oh my god, baby. Mending aku ngopi cantik. Tapi kan musik haram, Bunda. Pertanyaan aku, ada sound opening nggak ya? Akhirat yang penting selamat. Selamat dari mana kamu? Selamat dari mana, sayang? Biskuit? Selamat dari apa? Dari mana? Makanya sekarang kamu harus belajar debus. Bukan debus, belajar sirkus. Ya kan? Melewati jembatan yang dibelah 7. Gimana mau selamat? Udah meninggal aja kok repot kali. Selamat dari mana? Selamat menikmati. Oh, ala biskuit selamat. Ya udah, nanti sembari kamu lagi meniti jalan itu ya, saya nyanyi dari sini ya kan. Ya, teman-teman nanti kita ini bikin sound seperti ini ya kan. Sambil kamu meniti jembatan itu. Sekarang saya tanya, kamu selamat dari mana? Kenapa kopi ini terasa nikmat dengan typingan si Mulyono? Memang ngopi cantik sambil membuli orang itu memang nikmat kali. Kopinya biasa, ya. Bullyingnya ini yang luar biasa. Kamu selamat dari mana? Biskuit selamat bergabung, selamat menikmati. Yang mana? Selamat apa kau? Belum ada aku tengok satu orang pun yang selamat dari nerakamu. Sebutinlah. Bun, tadi kenapa tiba-tiba hilang? Iya bang, kena ajab. Tadi ke toilet dan lupa ini apa sih namanya, kayak ada selalu kalian gitu nggak sih kalau live? Kayak ada puzzle, jadi kalau nggak di iniin nanti dalam waktu 5 menit dia end live sendiri gitu. Ada kan kayak gitu kan? Aku kira punya aku aja. Tak diajak PK sama si M tadi nolak kok. Tadi nolak kok. Gak mau aku. Coba Mulyono, aku masih bertanya-tanya dalam kalbu. Apa yang kalian lakukan di surga kalian? Selamat dari mana kalian? Coba. Selamat dari Ike? Selamat dari mana? Nah itu. Udah barusan ku ajak, tapi dia lagi ini kayaknya, lagi ini nanti ya. Pokoknya kalian tap dulu ya teman-teman, ini ya absen dulu nih, pencet lob oren, habis itu pencet ini ya itu dia. Sniper si Tompul, kamu ini pencet dulu ini WL. Wah, logis. Kalaupun sorga nggak seperti yang dipikirkan, paling nggak selamat dulu. Selamat seperti apa? Itu pertanyaan saya. Kamu selamat dari mana? Siapa yang menyelamatkan kamu, Mulyono? Kok nggak nyampe dari tadi? Kepalamu. Kamu selamat dari mana? Itu pertanyaan saya. Kamu selamat dari apa? Selamat ulang tahun. Kamu selamat dari mana? Siapa yang menyelamatkan kamu? Loh, saya mau tahu. Kamu selamat dari apa dulu? Loh, kalau kamu aja nggak tahu selamat dari apa, selamat dari mana? Salam Kak Ragi.
Kamu selamat dari mana, Mulyono? Jawab, jawab. Kamu nggak bisa jawab dari tadi kok. Selamat dari mana kamu? Masih mati? Kalau masih mati, itu nggak selamat. Iya kan? Bagaimana dikatakan selamat? Orang kamu masih mati kok. Begitu kamu mati, bangkit nggak? Kalau nggak bangkit ya namanya belum selamat. Saya mau tahu dulu, selamat dari apa kamu? Emangnya kamu udah pasti selamat dari neraka? Siapa yang selamat dari neraka? Selamat dari godaan, gimana itu? Nggak tahu kan? Nggak ada paus, Kak Ragi. Aku kalau udah makan coklat, aku udah gemuk kali nih. Coba, selamat jalan. Selamat apa? Selamat meniti karir. Selamat apa, Mulyono? Kamu selamat dari apa? Siapa yang nyelamatin kamu? Kan saya mau tahu. Aduh, nggak jelas sekali kau ini. Yang penting selamat. Selamat dari apa kau? Kalau masih mati itu nggak selamat. Ada tidak kalian mengucapkan selamat sama orang mati? Aku tanya 200 orang. Ada orang mati, dikubur, meninggal. Selamat meninggal. Nggak ada. Jadi kalau masih mati, kamu belum selamat. Selamat pagi Bapak. Udah kayaknya. Mana ada kalau kamu masih judulnya mati, belum bangkit. Ya kan kamu belum selamat sayang. Semua akan mati. Berarti mati. Mati itu kan berarti nggak selamat. Saya tanya kamu, kalau kamu mati nggak pernah diselamatin. Ada nggak orang mati diselamatin? Selamat mati. Berarti kamu belum selamat. Jadi kamu bilang yang penting selamat. Kamu selamat dari mana? Kalau kamu masih mati, kamu belum selamat sayang. Ya, itu kalau tubuh kamu itu belum diselamatkan, ya kamu belum selamat. Kalau kamu manusia itu substansinya tubuh, jiwa, dan raga, ya harus diselamatkan semuanya. Tubuh kamu udah selamat belum? Kalau tubuhmu belum selamat, ya kamu belum sepenuhnya jadi manusia yang selamat. Ini dipakai cinta kepalanya. Lalu selamat dari apa? Kalau mati namanya bukan selamat. Masih judulnya mati kok dibilang selamat. Coba. Yang dibilang selamat itu, keselamatan itu adalah yang sudah bangkit. Makanya Yesus dikatakan, akulah keselamatan. Itu keselamatan itu cuma Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini, ya, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, kalau tubuh kamu belum diselamatkan, ya kamu belum selamat. Jadi manusia itu harus diselamatkan sepenuhnya manusia. Kalau cuman rohmu aja, berarti kau ya kalangan Saiton. Karena nggak punya tubuh Saiton. Itu kalau kamu judulnya manusia, ya harus diselamatkan seluruh kemanusiaanmu itu, baik tubuh, roh, dan jiwa. Makanya saya bilang penting sekali menggunakan logika dalam beragama. Jangan imani saja. Kalau kamu imani saja, ya ditanya au, bingung kan kau? Nggak bisa jawab kan? Itulah makanya. Kalau kamu nggak pakai otak kamu gimana? Mendingan ngupil. Mau ngopi cantik, kopinya udah habis. Coba, manusia itu terdiri dari apa? Kita bicara logika. Kalau manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya berarti kalau masih judulnya mati itu belum selamat. Karena saya belum pernah ada ya mendengarkan orang mengucapkan selamat ketika mati. Selamat meninggal, nggak ada. Ini ya, dia bilang gini, di sini sistemnya keroyokan, saya sendirian kok keroyokan. Gimana sih? Di mana keroyokan? Wong saya sendirian. Gimana saya keroyokan dengan siapa? Ya, saya selalu main tunggal, terus saya ngeroyok kamu dengan apa? Mulut saya satu, diri saya satu. Dikeroyok sama siapa kamu? Nggak ada yang ngeroyok kamu di sini. Kepedean kali kau. Kamu kalau memang tidak ada logikanya, ya jangan ngomong. Coba aku tanya kalian, di sini siapa yang ngeroyok kamu?
Kamu aja nggak pernah head to head sama saya kok keroyokan. Yang suka keroyokan tuh kalian. Oten nggak suka keroyokan. Mana ada. Buser kau. Saya nggak punya buser. Saya nggak pernah punya buser. Nggak ada. Pede kali kau. Ya, nggak ada saya nggak punya buser. Ini semua teman-teman saya. Gimana kamu bilang keroyokan? Diapain rupanya kamu? Digebukin kamu? Mana Mulyono meninggal? Mulyono langsung endgame. Ya ampun. Segitu doang Mulyono. Jangan, makanya aku bilang di sini ya. Di sini tuh jangan sok keras. Ya, jangan sok udah paling logika gitu. Adu argumen yang nggak sehat. Argumen apa rupanya nggak sehat? Memangnya argumen kamu ada yang sakit? Gimana? Kalau sakit di rumah sakit lah. Saya nggak pernah ada ngelihat argumen itu sebagai satu pasien. Argumen itu nggak pernah sehat, nggak pernah sakit. Argumen kok sehat? Apa itu? Buat apa ngeroyok? Ya iya, ngapain? Oten itu kok dikeroyok? Oten nggak pernah diajarin ngeroyok. Gitu loh. Apa argumen? Kayak punya argumen aja kamu. Kamu ngerti nggak arti argumen? Jangan-jangan kok nggak tahu lagi argumen. Sok-sok aja nyebut-nyebut biar keren, pakai istilah-istilah apa gitu. Apa memang yang argumennya? Nggak tahu kan? Share-share ya teman-teman ya. Lu iya. Coba argumen nggak apa? Kamu tahu nggak argumen? Kamu punya argumen apa? Berasa dikeroyok pula kau. Nggak ada keroyokan sih, nggak boleh. Coba kau tahu nggak arti argumen? Sok. Silakan. Masalahnya nggak ada yang mendebat saya. Jadi bagaimana saya dikatakan berargumen? Argumen itu nggak akan ada tanpa narasi. Gimana? Nih makanya saya bilang ya, kamu harus bisa membedakan apa itu narasi, apa itu mosi, apa itu argumen. Ini beda sayang. Jadi kamu harus menempatkannya pada diksi yang tepat. Karena saya menganalisa. Ya betul tidak? Saya ini menjawab. Saya menjawab. Begitu loh. Ya. Apa itu kimochi? Nggak tahu aku. Ya, makanya aku bilang ya, kamu itu jangan pernah pakai, saya nyalain dulu penghangat. Kamu jangan pernah pakai diksi atau kosakata atau istilah kamu tidak kuasai. Saran aja. Kenapa? Karena ketika kamu tidak menguasai ya istilah yang kamu gunakan, kamu akan saya ketawain. Ya, harus seperti itu. Ya kenapa? Kamu tuh sok keren dengan istilah-istilah yang bagus gitu loh. Istilah-istilah luar gitu loh. Tapi kamu tidak memahami itu. Makanya saya sering ya ketawa iniin kamu itu. Kau aja sering pakai diksi yang salah. Sok kasih contoh. Kasih contoh. Kasih contoh. Diksi dalam narasi saya. Mangga, ditunggulah. Kalau menuduh harus bisa membuktikan. Boleh. Boleh, aman, nggak apa-apa. Nah,
kalau diksi yang saya gunakan salah, harusnya kamu koreksi. Yang mana? Shalom juga. Ih, sok. Silakan. Aku tuh ya udah sering sekali memaklumi kata-kata kalian loh. Aku sudah memaklumi keminiman literasi kalian gitu. Tapi kalian tidak pernah mau belajar gitu loh. Ya kalau orang sudah memaklumkan ya kamu harusnya belajar. Gimana kamu? Serius lah. So, kenapa kamu kicep? Jangan gampang kicep. Nggak apa-apa saya. Aku tuh selalu menerima apapun pendapat kamu, asal pendapatmu itu bisa kamu pertahankan dengan argumentasi yang tepat. Oke. Semua orang itu belajar, itu yang pertama aku kasih tahu. Semua orang itu pasti pernah salah dan dia itu harusnya belajar. Gitu loh, karena belajar itu baik. Ini kalau tiap hari kayak gini terus gimana? Iya. Alah. Apa derajat ini? Salam semuanya, salam yang baru bergabung. Coba yang tadi kemana? Tiba-tiba menghilang, Mulyono hilang. Kak Agatha bilang surga mereka begini begitu. Itu salah, seharusnya surga. Astaga. Lu ya Bang Fe ya. Lu gimana sih ini? Selamat siang Miss Agatha. Panggil saya Madam. Saya bukan Miss karena aku kehilangan keperawananku ketika berusia 9 tahun. Jangan dipanggil Miss, panggil aku Madam. Bisa ya? Iya, jangan panggil Miss. Miss itu untuk yang belum menikah. Panggil saya Madam. Bunda Miss Queen. Ya, kalau aku Miss Queen betul. Aku ini miskin. Makanya kalian nyumbang lah. Udah tau miskin bukannya disumbang. Cemana kalian ini? Kalian nggak mengasihi. Bun, itu bulu apa Bun? Ini bulu jambi onta. Jadi ini terbuat dari bulu-bulu jambi. Jambinya onta-onta di gurun sana. Kalian belum pernah kan nengok bulu jambi? Nah, bulunya kurang lebih kayak gini nih. Tuh, gimana lagi? Kalau bulu rubah itu kan biasa, ya kan? Bulu singa, bulu harimau, itu biasa. Ini bulu jambi. Bulu kuduk pun nggak ada bulu kuduk kayak gini. Bulu kuduk tuh siki-siki, ya kan? Ini bulu jambi onta. Ya, jadi kalian kalau belum pernah nengok onta, ya, ini saya tunjukkan jambinya aja. Adem kau serpihan salju. Mana ada bulunya sih itu pula kau bilang. Janganlah. Apa ya, bulu kuduk onta premium. Ya, ini onta organik ya. Kena mental, lari ke umur. Dari bahas diksi, dari bahas keroyokan, larinya ke umur. Bang, abang,
ya, yang 6 tahun juga umurnya ya, yang umurnya 6 tahun juga ada yang udah meninggoy bang. Jadi kalau di sini ini kita ini adu argumen bang, bukan adu umur. Ini adalah ciri-ciri orang yang gak ada mukanya. Nah ini tengok, kalian tengok, gak ada mukanya. Sesuai gambar ya, nggak ada muka ya, nggak ada ilmu. Nah ini, aduh, pantes, aduh, memalukan. Apa ini, Ustadz terviral? Ih, bukan ini Bang Marcel. Abang tahu nggak yang terbaru bang? Ada abang pernah cari ya kata kuncinya di TikTok ya, cepirit bibip. Ada cepirit bibip barokah. Nah abang nanti cari. Jadi kalau cuman ini itu biasa cepiritnya, ini lebih harum ya. Apalagi itu bun, cari aja ya, cepirit bibip mengandung barokah, carilah, banyak itu. Serius bu, harusnya ibu-ibu nggak nonton pengajian ini. Ada, cari aja, aku udah sering kok itu nunjukin itu. Nah nanti kalian cari di TikTok banyak, pokoknya kata kuncinya gitu ya, cepirit. Nah jadi kalian nanti bisa tahu yang paling viral di Gboy ada kan bang? Nah itu makanya aku bilang cepirit membawa barokah. Terus ada aja yang mau ngikutin orang kayak gitu, emang tak berakal gitu. Ya Allah, gimana lah kita ini ngelihat kelakuan mereka. Hai bun, hai. Ternoda nanti pencarianku, nggak usah dicari kalau nggak mau gitu ya. Gimana si Pertatox ini, nama akun kau aja Jehben nggak jelas ya, kayak gitulah. Apa ini, ndasmu soe kiriku, apa sih ini ndase sopo? Ternoda pencarianku. Ngomong apa sih Pak Ion? Aku nggak ngerti ndasmu. Nggak boleh Pak, itu kasar, jangan kasar. Sus Agatha, nggak ada kue sus di sini bang. Agatha tidak pergi kerja, nggak ada sus. Ya aku kan bukan kue, aku manusia. Salam juga Bang Edgar. Ngomong apa tuh sampean? Kita itu Katolik ya. Jangan berkata kasar dong. Emang itu kasar artinya? Aku nggak tahu. Endasmu itu kan kepala. Kotornya di mana, Kak? Kasarnya di mana? Enggak lah. Kayaknya nggak kasar itu. Feeling aku ya. Kak, ceritain kapel yang tangganya dibikin Santo Yusuf. Nggak tahu. Emang artinya apa Bang Keroeng? Kak Keroeng. Aku nggak tahu artinya. Emang apa sih? Endas-endasmu itu apa itu? Iya. Endas soek, pecah. Kirik itu apa? Kiriku. Gak tahu aku. Tolonglah pakai bahasanya tuh yang jelas lah. Aku tahu endas itu kepala. Beneran Kak, aku cari bibip ada.
Guguk. Guguk itu kirik. Kirik itu surat tanah. Kirik itu apa gitu loh. Nggak tahu, kirik itu guguk. Berarti artinya apa? Ndas guguk. Ndasmu soek kirikku. Ini apa artinya memangnya, Pak? Serius aku kurang paham. Aku kalau ndas tahu, soek, ndasmu soek aku tahu. Ini apa? Artinya saya sedikit bingung. Ya, nih suami saya orang Jawa juga nggak ini kasar. Nggak ada yang halus. Ya kalau misalnya kasar bahasanya di amplas biar halus. Makian itu bun. Oh, kok makian? Atas dasar apa memaki? Aduh, ada upil, Cok. Aku tahu. Jadi ini gimana ya bahasanya itu? Ndasmu soek kiriku. Aduh, aku nggak paham. Serius. Ya. Jadi bahasanya tuh nggak cocok. Iya, aku tahu itu anak guguk gitu. Jadi mustaka, bahasa Jawa. Mustaka itu bahasa Sunda, sayang. Yang aku tuh mustaka itu bahasa Jawa, bahasa Sunda yang lemes. Sampai ada lagi mustaka. Nggak tahu lah, itu mungkin sama ya. Oh, Jawa juga. Oh, ya. 2026 Kadrun, jangan kejang-kejang mulu. Oh, makanya divaksin. Itu Kak Nien Mei. Orang ini kan nggak mau vaksin. Kirik itu musuhnya Israel. Toko ya. Kalau bahasa Sunda itu mustaka. Oh, dia bilang isi kepalamu. Oh ya. Mastaka, bukan mustaka. Sama. Mustaka itu sama. Jadi hanya perbedaan fonem. Dia mengumpat bunda, nggak apa-apa lah. Kirik yang masuk surah Al-Kahfi. Kirik, jadi gini ya. Dog dengan papi itu beda. Anak dogi dengan dogi dewasa itu beda. Paham? Nah, itu. Jadi kalau kirik itu kayak papi, tapi bukan dogi. Paham ya? Nah, itu dia. Inilah ya kan? Ya, contoh. Kecebong dengan kodok sama nggak? Nah, itu. Tapi kecebong itu udah pasti jadi kodok dewasa. Jadi sama kayak papi dengan dogi. Nah, itu beda. Kita kayak jadi belajar bahasa ya. Ya itulah ya. Nonton ke kucing. Aduh, jangan. Metamorfosisnya. Bukan, kita ini bicara karena kecebong itu ya metamorfosis ya, tapi karena kecebong itu ya bakal kodok dewasa kan gitu. Jadi dia tidak mengubah esensinya, cuman yang saya bilang ini adalah panggilannya itu beda. Nah, itu gitu, kita menyebutnya beda itu. Jadi kirik dengan apa namanya ya, anjing dewasa itu apa namanya tuh? Nah, itu tuh beda gitu. Jadi anjing kecil dengan anjing dewasa itu panggilannya tuh beda. Panggilannya
gitu. Itu maksud aku. Nah, kenapa aku bilang ya, kalau bahasa Inggris ini tuh lebih spesifik gitu. Kalau kita kan orang Indonesia kan ya sama aja gitu kan. Kayak contoh nasi dengan beras itu beda toh. Beda kan? Nasi, beras, lontong, bubur beda sebutannya. Tapi dari satu esensi yang sama. Oh, itulah kira-kira kurang lebih begitu. Ya itulah ya. Kalau dibilang Indonesia lebih spesifik enggak, Kak? Bahasa Inggris juga kadang-kadang lebih spesifik ya. Kenapa orang Amerika lah ya, kita jangan terlalu woa ya, jangan terlalu ke Inggrisan ya. Orang dalam bahasa Inggris ya, kenapa mereka tidak ada menyebutkan loncong? Karena mereka nggak pernah makan yang namanya loncong. Makanan pokok mereka itu roti ya. Nah, kalau di Amerika itu lebih ini lagi ya kan, semua yang dari terigu. Ada yang namanya biskuit, ada yang namanya cookies, ada yang namanya bun, ada yang namanya bread. Nah, ini beda-beda. Kenapa? Karena mereka memang mengolahnya satu benda yang sama diolah macam-macam. Nah, kenapa mereka tidak mengenal yang namanya loncong, lemper gitu ya? Kenapa? Ya karena nggak ada di sana gitu loh. Tapi kalau di Indonesia juga kan gitu kan, membedakan mana beras, mana bubur, mana lontong gitu kan, mana buras. Kayak ada upil ya, kok gemes sekali aku, arem-arem. Nah, ya gara-gara ya nggak ada, mereka tidak ada olahan itu sehingga tidak ada kata itu gitu loh. Kata itu tidak ada karena nggak ada bendanya, betul nggak? Mungkin tidak. Kamu menyebutkan kata yang tidak ada bendanya. Makanya orang di Amerika sana nggak pernah dia mengatakan pocong karena nggak ada gitu loh, paham? Nah, jadi kalau dibilang bahasa Indo atau bahasa Inggris lebih lengkap ya tidak juga gitu. Karena contoh kata-kata itu ada yang tidak ada di sana. Ya mereka tidak bisa ditransliterasikan gitu. Paling yang mendekati aja lah itu kayak ketan itu ya, sticky rice lah yang bilang, tapi rice juga gitu. Tapi padahal kita tahu rice dengan beras dengan ketan itu beda. Udahlah, ngapain jadi ngebahas kata? Tadi ngebahas matematika, ngebahas yang lain gitu. Udahlah yang lain aja lah, pampir. Di lubang hidung ada setan juga, Kak. Iya, gara-gara si kirik tadi, iya, di Indo semuanya kue. Ya. Sama-sama beras beda jenis ya. Kami itu terdiri dari siapa aja, Bun? Maksudnya di 1 Yohanes 1-3. Kami di situ terdiri dari Rasul Paulus, Rasul Lukas, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, Yakobus, ya pokoknya 83 rasul lah. Kami. Yang mana? Jadi kami sama siapa dulu gitu loh. Kami yang mana nih, Bunda Mikmoy? Karena si kami ini macem-macem. Makanya tiap pagi disuruh sedot air, Bun. Oh ya, kami Arab kayaknya. Mana ya si kami, Bun? Kami yang mana? Nggak ada. Nih teman-teman ya, aku kasih tahu ya. Ini aku mau jujur ya. Jadi sebenarnya dalam kitab sebelah ya, sebelah aja ininya. Jadi dalam kitab sebelah kata kami itu tidak ada.
Serius, itu hanya terjemahannya. Karena kalau kita lihat teks aslinya itu nahnu, hanya satu. Jadi itu hanya terjemahan. Nah ini makanya aku pernah nonton siapa ya? Ini kan jokes aku ya. Dulu itu aku bikin jokes. Siapa sih kami ini? Itu tuh ada 3 tahun yang lalu gitu. Sebelumnya nggak ada Oten yang mengomentar itu. Aku lihat satu akun namanya siapa ya? Bang Oki kalau nggak salah ya. Dia mempertanyakan kami. Nah, kalau kamu ketemu sama RT 6 atau sebelah, yang sebelah tidak ngerti bahasa Arab, mungkin dia akan kicep. Tapi kalau kamu ketemunya sama orang yang ngerti bahasa Arab, jangan pernah kalian tanyakan si kami. Iya, karena itu dari kata nahnu, satu, tunggal. Itu mereka menerjemahkan itu katanya itu sebagai penghormatan aja sih gitu. Gitu. Kalau mau jujur ya, aku lebih suka jujur. Jadi sebenarnya kata kami di dalam kitab mereka itu nggak ada. Itu yang mau saya katakan. Tapi terjemahannya ada gitu, nggak ada jamak di situ, benar-benar hanya ehad. Kalau kita mau jujur ya, jadi teman-teman Oten di sini pun jangan menanyakan itu gitu. Kenapa? Nanti kok malu. Kecuali aku kan suka pakai narasi itu kan untuk yang on gitu loh, yang nggak ngerti bahasa ini, bahasa asli yang sebelah. Nah itu ya, mudah-mudahan kalian paham di sini. Jangan kalian ini, makanya aku bilang ya, kalian itu boleh menggunakan narasi saya, tapi saya itu menggunakan narasi lihat-lihat lawan diskusi saya. Kalau lawan diskusinya on ya memang saya suka jebak-jebak aja gitu. Tapi kalau lawan diskusi kamu kayaknya ada ilmunya, jangan. Saran aku jangan. Itu. Tapi kalian boleh narasikan yang lain. Gitu ya. Iya, kalau ibarat kata gini ya. Ada seorang prajurit gitu ya. Taruhlah army ya. Dia itu kan banyak senjatanya. Jadi dia nggak mungkin menggunakan pedang laras yang panjang untuk misalnya membunbun keong gitu loh. Pasti pakai yang kecil, ya kan? Nggak nyambung juga kalau pakai yang itu gitu. Jadi maksud saya adalah kalian juga harus menggunakan narasi yang tepat terhadap orang yang ilmunya memang kalian sudah prediksi. Gitu kadarnya. Ini saran aja supaya kamu tidak kelihatan on. Iya, makanya kenapa pertanyaan saya sama orang yang nggak ngerti agamanya dengan yang ngerti agamanya itu berbeda-beda, padahal merujuk yang sama. Kenapa? Saya mau menguji dia ini sampai di mana gitu. Kita kalau kita orang yang bijak ya, kita itu harus mengenali dulu lawan kita. Jangan kamu nggak kenal lawan kamu, tiba-tiba kamu hantam dengan apapun senjata kamu yang nggak jelas gitu. Nggak bisa saya. Jadi kita juga manusia harus tepat guna. Asik. Nah, itu saran aja karena kata kami itu sebenarnya tidak ada di dalam kitab mereka. Gitu. Nahnu itu merujuk kata tunggal. Ana, nahnu. Itu sama itu. Oke, teman-teman ya. Jadi itu kan kalau lucu-lucuan saya sama yang sebelah biar kicep gitu. Tapi nggak usah itu jadi kayak ini gitu loh. Kalian ulang lagi tapi kalian nggak menguasai medan. Medan ya, asik. Itu ya. Jadi ini kan banyak juga yang saya lihat teman-teman yang di sini yang suka ke RT sebelah, bawa narasi saya, bawa pertanyaan saya, tapi dia belum mempersiapkan balasan dari mereka. Nah ini jangan sampai, karena gini teman-teman ya, saya kasih tahu rahasianya ya. Jadi kamu kalau memberikan jawaban
itu kamu harus sudah bisa menguasai jawabanmu dan memprediksinya mereka akan bertanya apa lagi. Ini akan menjadi pertanyaan yang beranak. Itu saya itu berusaha untuk itu. Jadi kalian itu jangan coba-coba menggunakan narasi yang kalian belum kuasai. Itu karena begitu ditanya lagi balik, kalian akan terbata-bata untuk itu. Aku malas ke sebelah, geli. Nah bagus, itu lebih baik sebenarnya. Gitu kak. Kalau kita kan ini ya, sudah menguasai jawaban, artinya mau diserang dari pertanyaan arah manapun, kita bisa menggunakan jawaban itu yang beragam. Gitu loh. Ini karena aku sering lihat ada orang menjawab pertanyaan itu yang tidak beragam, hanya satu. Kalian kalau sering memperhatikan saya, pertanyaan yang sama pasti saya jawab beragam, betul tidak? Misal pertanyaan mereka, ya saya kan lihat-lihat dulu orangnya. Misal pertanyaan mereka, kenapa Yesus harus mati? Jawaban saya pasti banyak. Jawaban saya nggak satu dan yang nggak sama. Saya mau membantu kalian juga berpikir dari jawaban-jawaban saya. Pertama, kalau misalnya kenapa Yesus harus mati? Jawaban saya yang biasa saya gunakan itu adalah supaya dia bisa bangkit, untuk membuktikan kebangkitan itu. Yang kedua, jawaban saya untuk menggenapi nubuatan. Yang ketiga, jawaban saya supaya dia memenuhi janjinya, mau nolong yang sudah mati, gitu. Itu pasti beragam dan ketiganya itu benar, gitu loh. Tapi kan nanti dia kan akan bertanya lagi gitu. Dari jawabanmu dia akan mempertanyakan lagi. Nah itu kamu harus siap untuk itu. Makanya saya bikin jawaban-jawaban yang banyak supaya kamu itu bisa menjawab dari berbagai perspektif gitu. Karena ini semua yang saya katakan ini ada di dalam Alkitab. Karena Rasul Paulus itu, Rasul Matius, Rasul Yohanes menjawab pun dengan itu. Gitu. Contohnya kayak di Matius, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, Mazmur Daud. Dan Rasul Paulus juga beda lagi jawabannya. Dia menjawab supaya kita itu disatukan dengan kematian kebangkitannya, kematian, penguburan dan kebangkitannya gitu. Nah, rasul yang lainnya, Rasul Yohanes terutama, dia menjelaskan supaya dia bisa menolong orang-orang yang di dunia orang mati. Sorry, itu Petrus. Nah itu makanya kita itu bisa menjawab dengan berbagai macam jawaban. Lu bayangin, Rasul Petrus nulis, Rasul Yohanes nulis, Rasul Paulus banyak banget tulisannya, Markus, Lukas menulis. Nah tapi jawabannya beragam itu. Nah seperti itu. Jadi kalian itu bisa juga beragam menjawabnya. Salve juga Kak Sigma. Ya, paham ya teman-teman ya. Kita itu tidak terfokus sama satu jawaban. Kenapa? Karena Rasul itu menjawab dari berbagai macam perspektif. Ya kan? Gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Pahamlah. Karena gini, kan 4 penulis Injil saja memperkenalkan Yesus dari perspektifnya, betul nggak? Iyalah, Rasul Matius menjelaskan Tuhan Yesus itu dari perspektif silsilah kemanusiaan dia. Rasul Yohanes menjelaskan tentang Yesus dari perspektif keilahiannya. Rasul Lukas menjelaskan Yesus dari perspektif banyak orang yang dia tanya dan dia selidiki, macam-macam toh. Itu dan itu merujuk kepada kesatuan yang utuh, yaitu siapa? Yesus. Nah, Nabi Musa menjelaskan Yesus juga dari perspektif teofaninya dia, betul kan? Iya. Nah, Raja Daud juga menjelaskan Yesus dari perspektif dia sebagai apa? Kesatria. Jadi macam-macam. Jadi semua nabi, semua rasul itu semuanya sedang menceritakan Yesus. Nah, Nabi Yunus juga menceritakan Yesus, ya.
dari perspektif apa? Penderitaan yang akan dia alami. Ayub juga demikian. Nah, ini harusnya juga kalian jadikan tolok ukur dalam menjawab. Contoh, kita kasih contoh logika ya. 10 dikurang 2 sama dengan, kamu bisa menggunakan berbagai metode, betul tidak? Metode yang pertama, kamu urutkan lidi-lidi, terus kamu ambil 2. Metode yang kedua, kamu bikin di sini 10, di bawahnya ini. Itu berbagai metode, tapi jawabannya satu, betul tidak? Ya kan? Betul nggak? Ada satu soal dengan berbagai metode. Nah, kita juga bisa gitu loh. Jadi nggak ada di dalam perspektif Kristen itu menolak ilmu pengetahuan, menolak logika. Justru agama Kristen itu selaras dengan logika, teknologi bahkan. Nah, itu paham ya? Mudah-mudahan kalian paham gitu. Jadi kalaupun ada yang bertanya ya, ada juga jawaban saya ya. Ada juga jawaban yang saya yang agak nyeleneh, karena yang nanya nyeleneh ya. Kenapa Yesus itu mati? Kalian tahu nggak jawaban nyeleneh saya? Ya kan? Ada pertanyaan mereka, ini kan nyeleneh. Kenapa Tuhan mau mati gitu? Apa? Kalian harusnya udah inget dong. Udah sering dong. Oh, masa nggak tahu? Saya sering loh ngejawab ini. Nggak ada, aku nggak pernah jawab disuka-suka dia ya. NKRI ku jambak kau. Kenapa dia mati? Untuk membuktikan dia bukan batu. Itu untuk membuktikan dia bukan batu, karena batu kan nggak pernah mati. Ini jawaban nyeleneh. Bisa juga supaya apa? Dia mikir, ya kan? Tuh, kalau Tuhan dia nggak mati, lah batu juga nggak mati. Itu maksud saya, itu mau ke situ, gitu loh. Jadi kalian itu juga harus bisa menjawab itu dari jenis-jenis, bukan jenis ya, tingkatan logika dia, gitu. Aku kalau yang nyeleneh, gue jawabnya nyeleneh. Ya memang tujuan saya nyindir, itu menjawab sambil menyindir, paham kan? Paham, supaya mereka juga mikir, oh iya, kalau ketimbang bisa mati aja, ya masalahnya batu juga nggak bisa mati, gitu kan? Supaya mereka itu mikir sampai ke situ itu. Ya, salam Kak Lovely. Makanya kenapa kalian juga ini harus sering-sering saya edukasi cara atau trik untuk menjawab mereka. Karena sama orang, dan perhatikan, sama orang yang ada ilmunya, tapi saya belum pernah nemu yang ada ilmunya ya di live saya ya. Iya, karena yang ada ilmunya Ustadz Malik, dia nggak berani. Dia nggak mau di sini. Kenapa? Udah tahu. Agak keras gitu kan. Nah itu. Jadi kalian itu juga harus menyesuaikan jawaban kalian dengan tingkat pendidikan mereka. Itu yang mau saya katakan itu. Jadi nggak usah disamakan kayak bocil nih. Kayak contoh nih, ya kan? Nih, kayak contoh nih, ya kan? Kayak contoh ini nih. Emang Silakan. SDM mindset kau IPK-nya berapa? Saya nggak kuliah. IPK nggak ada. Ya udah. Saya nggak kuliah. Jadi Masa kamu sampai otomatis sini aja nggak paham? SDM-nya nggak ada kalau gitu. Oke, Nabi kamu berarti nggak ada SDM-nya? Karena nggak ada IP-nya, IPK-nya. Udah selesai, innalillahi. Itu terlalu keras, maaf ya. Maaf. Iya, gitu. Loh, karena kata dia kan SDM saya rendah karena tidak ada IPK. Ya udah, selesai itu. Udah ya.
Nah, itu contoh menjawab orang yang seperti itu begitu. Sudah paham kalian? Iya, kalau menjawab orang yang gitu, kalian nggak bisa dengan narasi-narasi yang agak teologis gitu. Paham kan? Nah, harus seperti itu. Cemana? Seru kan? Ya, jangan nanya inilah nilai, kan udah saya jawab ya, saya nggak kuliah. Gimana kamu mau bilang mau menerima jawaban lagi gitu? Karena kalau udah dibilang nggak kuliah berarti nggak ada IPK-nya kan, nggak ada ininya. Ya sudahlah. Satu hal yang mau saya katakan, ketika kamu tidak kuliah bukan artinya kamu tidak punya SDM. Nah, saya ini sumber daya manusia. Sekolah atau nggak sekolah itu sumber daya manusia, paham tidak? Loh, sumber daya manusia karena ada manusianya, bukan karena ilmunya, gitu loh. Ini juga ada orang pakai diksi SDM, tapi dia tidak tahu yang dimaksud dengan SDM. SDM itu saya, gitu. Nah, kalau pola pikir yang rendah itu yang disebut SDM-nya rendah. Itu loh. Jadi kalau skill dengan SDM itu beda. Nah, kamu harus belajar sampai ke situ. Mungkin kamu minum susu SGM cocoknya. Cemana? Umat Korintus 4 ayat 10, 1 atau 2 Korintus? 1 atau 2 Korintus, karena surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu ada 2. Itu dulu kamu tentukan. Nah, kalau kamu pun tidak tahu ini, ya udahlah. Mau kemana lagi kita? Ya kan? Oke. Ya, jawaban mereka ya harus seperti itu. Untuk orang-orang yang kayak gini, mental-mental congor. Gitu ya. Ini adalah salah satu orang yang tidak bisa diajak diskusi. Sekarang saya tanya kalian. Kak Lovely Cute, aku tanya kamu. Kamu bisa nggak ngobrol sama orang gila? NKRI, Kak Sena B. Aku tanya kepada kalian. Kalian bisa nggak ngobrol nyambung dengan orgil? Bisa nggak? Bisa nggak? Bayangin deh, coba kamu bayangin ya. Oke. Kamu lagi nyetrika. Naikin. Halo. Halo, psikopat. Halo. Kamu agama apa, Samun? Kamu agama apa? Agama. Kau agama apa? Kamu agama apa? Kamu Kristen beragama bukan apa? agama, dibilangin. Yesus Kamu tidak beragama Kristen. apa? Tuh Iya. kan? Bener kan? Sulit nggak? Sulit. Sangat-sangat mustahil bisa ngobrol nyambung sama orang yang gak waras. Itu maksud saya. Tapi dia nggak nangkep. Iya kan? Makanya saya bilang komunikasi itu hanya bisa terjadi ketika ada 2 orang atau lebih waras berbicara. Kalau nggak waras nggak gimana? Kamu kayak ngobrol sama Dogi, jawaban Dogi apa? Gonggong kan? Hanya gonggongan. Gimana ini? Gimana? Oke, itu loh. Ini kalau belum nyampe juga saya bingung nih.